pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah gabung sama. Di sini bukan mengajarkan saya, tapi berbagi apa yang sudah kami dapat saat diklat, saat loak karya maupun saat diklat online yang kami imbaskan. Artinya bukan kami juga lebih tahu, tidak, tapi mungkin takutnya sini banyak yang senior pasti lebih tahu lebih banyak. Mengimbas saja. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya sampaikan tentang ini dia. Bapak Ibu, kita kan kerja, anggaplah kita kerja lah ya. Tapi lebih cenderung kalau saya mengatakan kalau guru itu kan pengabdian. Pengabdian kita itu di dunia pendidikan. Bapaknya dulu bilang, bapaknya Kiai Hajar Dewantara dulu bilang mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih. Siapa yang disemai? Anak otomatis. Anak kita yang kita ajar dan kita rawat, yang pastinya akan kita inginkan menjadi lebih baik. Makanya di sini disampaikan oleh Kiai Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi satu kunci utama untuk mencapainya. Atau orang lebih bagus kasih pancing daripada kasih ikan. Pendidikan ini pancingnya untuk anak-anak bisa melakukan sesuatu. Di dalam dunia pendidikan, di tempat kita maupun di lingkungan masyarakat, otomatis kan namanya budaya-budaya yang ada gitu. Pastinya budayanya baik gitu, budaya positif yang kita kembangkan. Dan budaya positif ini biasanya pengembangan. Salah satu budaya positif yang dimaksudkan adalah
diyakini oleh Gereja Dewantara. Tanya Bapak Ibu ya, tahu saya tegang kali Bapak Ibu. Bapak Ibu tegang, saya cemas. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini budaya positif. Ketikannya agak panjang. Nah, budaya positif dalam filosofi sebagai dasar. Nilai dan peran kita ini dengan filosofi sebagai dasar. Filosofi itu apa yang diinginkan, apa dasar kita untuk melakukan sesuatu. Otomatis itu akan melakukan atau memotivasi kita lebih. Dan nilai serta peran, masing-masing ibu, bapak ibu punya peran, masing-masing bapak ibu punya nilai, dan anak juga melakukan hal yang sama. Dia juga punya nilai dan dia juga punya peran. Salah kalau kita mengatakan bahwasannya anak yang baru lahir itu adalah kertas putih. Tapi anak yang baru lahir itu ada goresannya, cuman belum terang. Tidak mungkin anak baru lahir tidak membawa bakat sedikit pun. Kita saja, tugas kita lah sebagai guru untuk menerangkan. Mau pakai spidol boleh, mau pakai pena boleh, tapi kalau namanya karakter otomatis kita lewat budaya. Nilai dan peran sebagai modal serta visi misi sebagai visi serta prakarsa perubahan sebagai target. Kita punya target, pengen apa, pengen jadi apa, otomatis prakarsanya kan harus apa yang mau kita lakukan terlebih dahulu. Kemudian diharapkan budaya positif menjadi suatu hasil budaya positif tersebut tidak serta-merta dilakukan, namun pemahaman terhadap posisi kontrol guru, posisi kita ini jadi apa nih sekarang, kemudian penerapannya seperti apa, kemudian kita lakukan restitusi, kemudian sebagai langkah untuk menciptakan budaya positif. Ini ada ini Bapak Ibu sebentar, teori motivasi. Ada slide satu lagi. Ini posisi kontrol Bapak Ibu. Kata psikiater Dr. William Glasser, kontrol teori. Rupanya kadang-kadang kita sering menghayal ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Kebanyakan kita lebih cenderung menghayal atau mengilusikan, yang murid ya kalau harus ikut saya gitu. Kalau tidak ikut saya berarti bukan murid saya, seperti itu. Padahal siswa itu kan punya kehendak sendiri, punya kehendak sendiri Bapak Ibu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif. Ore, mantap nak, dapat berapa? 20. Ore, bagus. Saya lakukan itu di rumah. Sampai hari ini anak saya dapat 20 terus. Kemudian ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Nah, mungkin ini termasuk juga sering. Saya juga termasuk sering melakukan. Dan dari sini saya tahu bahwasannya tidak serta-merta bahwasannya kita kritik itu membangun. Batu bata Bapak Ibu yang membangun. Jadi kritik itu jarang yang membangun, batu bata yang membangun. Bangun apa seperti itu, tidak ya. Tapi kritik itu ada memang untuk orang-orang tertentu itu membangun, tetapi untuk orang yang lain mungkin saja tidak membangun. Ada orang yang dengan mental sedikit sensitif, dikritik, besok sudahlah, tak usah datang lagi. Contoh, siswa kita datang terlambat, kamu nak aturannya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, besok tak datang dulu. Ada anak yang seperti itu. Karena apa? Anak punya karakter, dia punya motivasi sendiri, dia punya potensial sendiri, dia punya lingkungan sendiri. Jadi kalau kita menyamaratakan anak, jelas tak mungkin. Seperti itu. Kayak saya disamakan dengan Pak Redi, beda lah, bapaknya aja beda, seperti itu ya. Karakter pendidikan kami juga berbeda. Anak juga melakukan hal yang sama. Mungkin dari lingkungan, orang tua, dan sebagainya, mungkin seperti itu. Kemudian paradigma stimulus dan respon kepada teori kontrol. Bapak Ibu kita selalu memberikan selamat. Betul ya Bapak Ibu ya? Apakah selamat itu betul-betul selamat? Itu yang jadi pertanyaan.
Bukan selamat Bapak Ibu, selamat itu insya Allah selamat ya. Apakah selamat yang kita lakukan itu betul-betul membawa keselamatan? Belum tentu. Bu Gebi dulu SMK Bu Gebi, juara 1, selamat Bu Gebi. Ternyata tidak mesti memberikan dampak baik kepada Bu Gebi. Bu Gebi harus memberikan beban tersendiri. Besok harus juara 1 lagi. Yang juara 2, kenapa tidak juara 1? Padahal saya tahu Bu Gebi itu dapat dari mana. Ini justru nilai penghargaan itu akan memberikan konflik tersendiri terhadap siswa. Kedua, selamat datang Bu Alia. Jadi tidak serta-merta bahwasannya penghargaan itu memberikan dampak baik. Tidak serta-merta. Tapi ada juga memberikan dampak buruk. Oke, kita coba Ibu ya. Kita sambil cari-cari saja. Nah, ini dia. Di sini dimaksudkan di sini dalam teori motivasi. Sampai di mana tadi Bapak? Sini ya. Oke. Hukuman. Masuk di sini lah ya. Kata Kiai Dewantara, disiplin positif itu adalah nilai pertanggungjawaban. Jadi yang kita tanamkan terhadap anak bukan nilai lain, tetapi nilai tanggung jawab. Kalau saya secara pribadi selalu mengatakan ke anak, saya tidak perlu kalian pintar, namun saya perlu kalian punya nilai tanggung jawab terhadap siapapun, baik diri sendiri maupun lingkungan. Artinya kalau dia punya nilai tanggung jawab kan ngerti dia, seperti itu. Dan saya maklum, menanamkan suatu budaya, menanamkan suatu karakter itu sulit. Sama seperti saya disuruh berubah dari kurus menjadi gemuk, mudah. Biarpun kecil-kecil ini mudah saya jadi gemuk ini, disuntik gemuk saya langsung. Tetapi untuk saya betul nggak saya gemuk gitu, saya bertanggung jawab tak terhadap gemuk saya, itu agak sulit karena ini nilai karakter. Memang akan membutuhkan waktu yang lama. Menjadi sisi hak atau kewajiban dari seorang yang pemegang kekuasaan atau pemimpin dalam umumnya. Ini kata Kiai Dewantara ini. Kita tetap merujuk kepada filosofinya, dasar-dasarnya. Mau pakai lagu Bapak Ibu? Pakai lagu. Dari pernyataan tersebut, seorang guru hendaknya memberikan nilai dan pendidikan tanggung jawab terhadap murid agar mampu bertanggung jawab tindakan sesuai dengan kebajikan universal. Jadi itu yang saya dapat selama diklat, bahwasanya baru sadar nih, ternyata tidak semua yang kita lakukan benar dan tidak semua yang benar kita lakukan. Ibu ya, saya secara pribadi melakukan hal yang seperti itu. Jadi yang kita kembangkan adalah budaya positif, disiplin positif atau budaya positif. Tapi kita perlu mengetahui 2 atau 3 item tentang untuk melakukan budaya positif. Pertama, pengetahuan akan teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Bapak Ibu sekali lagi, yang kami dapatkan untuk penerapan budaya positif bahwasannya jelas anak itu berbeda. Jelas berbeda ya. Saya dengan Bu Edi beda jauh kalau Bu Edi ya. Jauh dari segi apapun jauh kami. Otomatis kebutuhan saya, kebutuhan Bu Edi berbeda. Itu pertama. Kemudian latar belakang kami juga berbeda. Otomatis apa yang kami punya itu juga berbeda. Anak juga seperti itu. Si A, si B, si C mengeneralisir sesuatu yang jelas tidak bisa digeneralkan akan sulit. Tetapi untuk melakukan sesuatu menjadi general bisa. Jadi Bapak Ibu, anak-anak punya potensi masing-masing.
Dia punya karakter masing-masing. Tidak, dan kita bukan juga membebaskan bahwasannya ya bebasnya. Tidak. Anak saya senang olahraga dari tiap hari, dari Senin sampai Jumat, loncat pagar, loncat jauh segala macam, lari hingga tak pulang-pulang, misalnya seperti itu. Tidak seperti itu, ya. Jadi teori kontrol, kemudian teori motivasi, ada motivasi tersendiri. Selama ini yang kita lakukan, ternyata motivasi yang kita berikan itu dari luar. Contoh Bapak Ibu, saya datang ke sini, motivasinya ngapain? Toh bisa juga saya punya pilihan bahwasannya ngapain saya datang ke sini? Ibu kepala sekolah telepon, Pak Tri minta tolong datang ke sini. Malas Bu. Boleh kan saya jawab seperti itu? Oke. Boleh kan pilihan saya seperti itu. Tetapi tak disuruh pun kok datang. Ini mirip-mirip apa gitu. Besok Ibu kepala sekolah saya tidak hadir, tapi Bu Eka hadir. Ibu Eka ngapain? Artinya ada motivasi Bu untuk kita melakukan sesuatu. Dan motivasi itu dari dalam. Anak, contoh kelas 11 IPS 1 tak bikin PR. Artinya bukan tidak ada motivasi, tetapi motivasi selalu kita berikan. Tapi kita lupa menanamkan motivasinya ke anak. Kita lupanya di situ. Ayo nak buat PR nak. Ayo sampai pingsan bapak ini nak nungguin PR kalian. Ayo nak, saya tunggu sampai jam 12 nak ya waktu dia bandari. Oh jam 12 lewat, sabar Pak, sabar ya. Selalu kita sampaikan bahwasanya kita selalu sabar. Seperti itu. Tapi kita lupa bahwasanya kita motivasi betul, tetapi sifatnya ekstrinsik. Tapi bagaimana kita memberikan motivasi yang sifatnya akan menimbulkan motivasi intrinsik? Sebenarnya anak, nanti ada di akhir tayangan saya. Ini dia, teori kontrol, motivasi, hukuman, dan penghargaan. Sejatinya seorang murid memerlukan sebuah pengakuan. Jadi anak yang sering terlambat itu tuh sebenarnya mau diakui Bu, Bapak Ibu ya. Dia mau diakui. Kenapa gitu? Saya melakukan hal yang sama saat di sekolah. Saya mau diakui bahwasanya saya siswa pencatat rekor poin tertinggi. Itu salahnya saya dulu. Dan setiap siswa itu memang betul-betul mau diakui. Pengakuan tersebut tercermin dalam suatu tindakan. Tindakan yang baik tentunya berasal dari sebuah dorongan yang baik, dari luar maupun dari dalam sendiri. Pada posisi ini tindakan seorang guru dan murid hanya merupakan motivasi ekstrinsik. Saya memberikan selamat itu hanya motivasi ekstrinsik, tapi memberikan penanaman terhadap motivasi itu jauh lebih dalam seperti itu, baik berupa penghargaan maupun hukuman. Sehingga guru harus menempatkan diri sebagai seorang yang membangkitkan motivasi intrinsik kepada murid. Jadi gini, murid pun, kalau bahasa anak sekarang, saya passionnya bukan seperti itu Pak, saya passionnya menggambar. Ya ayo monggo, kita selesaikan pembelajaran kita dengan cara menggambar. Itu maksudnya. Jadi kita memberikan dia ruang. Kalau contoh menghitung bagan, saya tak ngerti Bu pakai gambar, mau gambar aja saya peot-peot, saya tahunya pakai kata-kata. Justru lebih kita berikan kesempatan. Yang repot siapa? Ya kitanya. Karena kita sudah bekerja sebagai fasilitator. Oke. Dari itu saya bilang posisi kontrol. Sebenarnya kita di mana? Nanti Bapak Ibu silakan koreksi sendiri. Saya sudah koreksi sebelumnya, karena mungkin saya dapat sebelumnya. Ternyata menangis saya lihat seperti itu. Baik Bapak Ibu, ada namanya posisi kontrol itu ada 5. Ada posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu mayoritas pernah melakukan kelima-limanya. Saya yakin percaya bahwasanya pernah melakukan kelima-limanya. Contoh penghukum, besok terlambat lagi saya banting. Kata-katanya seperti itu Bapak Ibu. Anak itu cenderung apa? Tanggung Pak, tak usah sekolah aja lagi. Dia akan melawan. Niatannya itu pasti akan melawan.
Seperti itu. Contoh kedua, kalau kita tidak pakai dan kita selalu melakukan maaf cakap terlupa atau tidak, kita selalu melakukan kejahatan verbal. Bapak Ibu kurangi menghakimi, justifikasi. Nah, justifikasi kurangi. Besok pasti kau buat lagi nih, padahal belum dibuat. Nah ini. Besok terlambat lagi ya. Nah, besok apa lagi alasannya? Bapak Ibu, ya kita pikir-pikir sendiri lah ya. Kemudian yang posisi kontrol kedua adalah pembuat rasa bersalah. Ini biasanya balik kelas. Sudah capek saya nah. Janganlah kau buat lagi, kau tak lihat bapakmu ini udah kurus kayak gini, bikin aja. Misal seperti itu. Anaknya ngenas gitu kan. Kata orang Jawa itu ngenas gitu. Tersiksa, teraniaya batin seperti itu. Kemudian posisi guru sebagai, kalau ini dia akan bilang dia justru bisa menjadi terpuruk. Apa iya ya saya membuat bapak itu menjadi kurus, padahal memang dari dulu bapak itu kurus seperti itu. Apa iya ya gara-gara memikirkan saya, apa iya ya, apa iya kalau dia mau bangkit. Kalau tidak, dia justru akan lebih terpuruk. Pengen kita sih supaya dia bangkit ya, supaya melihat kita mau melasi ini kata orang Jawa. Nah, kemudian teman. Misal biasanya bapak ibu yang muda-muda, kalau yang tua-tua kitanya mau berteman, anaknya yang sungkan, mungkin seperti itu. Kalau yang muda-muda, halo bu, mau kemana? Oh iya, ayolah, buatlah untuk ibu, buatlah untuk bapak. Demi ibu nih. Nah, pokoknya ya demi cinta kepadamu lah, misal seperti itu bapak ibu ya. Nah, jadi dia kawan, dia akan mengucapkan kawan, tapi ada kelemahannya. Misal contohnya Bu Gebi, masih muda lah Bu Gebi, insya Allah lah. Yang pastinya mudaan saya. Bu Gebi misal dengan siswa, ayolah demi ibu. Nah, begitu ada kelemahannya. Bu Gebinya pindah, anaknya belum selesai. Oh tak ada Bu Gebi lagi, adanya Pak Tri menyeramkan, mengenaskan, misal seperti itu, justru akan menimbulkan rasa seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang keempat itu memantau. Ini posisi kontrol paling saklek se-Indonesia kayaknya. Buat apa tadi terlambat Pak? Kenapa terlambat? Ban bocor Pak. Tahu kan kalau tak boleh terlambat. Itu biasa pemantau. Dia saklek atau patuh kali dengan peraturan tanpa mempertimbangkan sesuatu. Tahu kan kenapa apa yang harus dilakukan kalau terlambat? Tahu Pak. Tahu kan dapat poin berapa? Kerjakan. Padahal dia tidak, kayaknya agak kurang ini. Kalau pemantau ini agak kurang punya rasa kemanusiaan sedikit. Dia tahunya A, B, B, C, C seperti itu. Tetapi ya punya empati tapi sedikit. Dia merujuknya tetap ke aturan, merujuknya ke keyakinan, Sebenarnya kan tidak seperti itu Bapak Ibu. Yang terakhir yang kelima adalah posisi manajer, paling diidamkan. Posisi manajer itu seperti ini. Memberikan siswa salah. Misal Bu Marlian terlambat siswa saya, misal seperti itu. Bu Marlian akan menjadi posisi manajer. Kenapa terlambat? Itu sebab. Oh saya juga pernah terlambat kok, santai aja nak, tak usah khawatir, santai saja. Saya juga pernah terlambat kok, tenang saja. Jadi anak itu merasa, ya kayak juga ya, kayaknya saya juga kemarin lihat ibu itu terlambat. Itu pertama, artinya dia tidak memiliki atau tidak mempunyai nilai justifikasi. Kita tak menjudge, padahal mungkin manusia kita ibu, bukan malaikat, ini udah dongkol ini. Tapi itu diusahakan untuk tidak menjustifikasi. Padahal mati alamat, ini cuma ini, mungkin seperti itu. Manusiawi, tapi usahakan jangan sampai. Kemudian saya juga, padahal aku bisa lebih terlambat ini, 30 menit aja nak besok terlambatnya. Padahal itu cuma terlambat 15 menit. Tapi tidak semua siswa bisa melakukan seperti itu. Tidak semua siswa kita bisa perlakukan seperti itu. Jadi posisi-posisi kontrol Bapak Ibu, kelima-limanya ini boleh situasional. Artinya ada juga kondisi-kondisi tertentu yang mungkin tidak bisa. Kadang-kadang ada siswa yang cuma disenyumin dia sudah segan.
iya Pak, udah pusing dia itu. Nilai kepekaan. Karena mungkin Pak, Bu, bahkan kalau yang ibu-ibu mungkin capek ngomong gitu ya. Anaknya lompat pagar aja, lompat pagar. Kita selalu melakukan hal seperti itu. Itu anak sudah paham dengan kode alam seperti itu. Anak kita di rumah maupun anak kita di sekolah. Tak buat PR, tidak Pak. Terus gimana Pak? Makin tinggi ada ABCD. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita kadang-kadang punya. Dan apa yang kita lakukan biasanya memberikan motivasi. Bapak Ibu, sesuai filosofi Gejar Dewantara, kita punya 3 dan menjadi itu Uri Handayani sebagai pendorong untuk anak dari belakang itu penting. Tetapi paling penting adalah menjadi teladan. Saya juga tidak mengatakan bahwa saya teladan, tidak. Saya tidak mengatakan bahwa saya teladan, tetapi saya selalu mengingatkan ke anak, kalian boleh melakukan segala sesuatu selagi saya belum kasih contoh, buat aja. Tapi kalau sudah saya kasih contoh, jangan salahkan saya. Artinya kita mulai dari kita dulu. Jadi penempatan posisi kontrol Bapak Ibu yang penting di sini, pilih yang mana, seperti itu. Saya tidak tahu ya, penilaian siswa masing-masing berbeda. Baik saya pun kayaknya saya di posisi sini. Contoh seperti itu. Ini Bapak Ibu, seorang guru dapat menempati 5 posisi kontrol tergantung pada keinginan dan keadaan. Kelima posisi kontrol akan memiliki kebaikan masing-masing asalkan posisi tersebut disesuaikan dengan situasi yang ada. Artinya situasional. Posisi kontrol manajer menjadi posisi kontrol yang diharapkan dikembangkan. Peluang menghasilkan budaya positif. Ini kan yang paling diharapkan. Bagaimana caranya? Untuk melakukan hal tersebut, otomatis kita melakukan namanya restitusi. Kalau di slide sini lebih nampak terang. Bapak Ibu, ini lebih nampak terang bagaimana posisi segitiga restitusi. Pertama adalah menstabilkan identitas yang saya katakan tadi. Kenapa terlambat? Tenang nak, tenang, tak usah khawatir. Saya juga pernah terlambat tuh, santai saja. Seperti itu. Nanti saya contohkan, ada video saya. Ini yang saya lakukan, modifikasi, tidak asli. Tapi videonya insya Allah asli. Saya tampilkan saja Bapak Ibu. Inilah bagaimana saya berusaha untuk melakukan namanya segitiga restitusi dan berposisi sebagai posisi kontrol. Posisi kontrol manajer ya. Perannya alhamdulillah anak kita, supaya anak kita berbakat untuk menjadi peran. Bu Malian yang ketawa kalau peran kemarin ini Bu Malian ya. Ini nanti sering jumpa. Saya rasa saya tahu pemerannya siapa dan tiap hari saya jumpa. Bapak Ibu, ini biasa kita jumpanya biasa di sekolah. Tetapi penanganan kita kesehariannya adalah kalau loncat lah pagar itu, kalau loncat lah itu. Bapak Ibu silakan menilai posisi kita seperti apa. Lagi baik saya biasanya. Dan kebetulan saya tag saat orang tidak ada. Jadi baik saya waktu itu. Ini kemarinnya saya pinjam meja Umar kayaknya kemarin. Tak terdengar, mungkin agak kurang terdengar. Kurang terdengar. Besok kita syuting. Ketemu online besok kita syuting. Jadi memang dipanggil Bapak Ibu. Mungkin tidak anak yang salah akan tertawa seperti ini. Logik kita akan mengatakan tidak mungkin kalau yang kita lakukan
loncat lagi kok nak ya, aku loncat lagi, gedung itu saya robohkan, tak bakal tertawa bu, bapak ibu. Tapi kok ini bisa ketawa? Dia sebenarnya ketawa mikir, gitu. Oke, saya lanjut ke video kedua. Nah, itu ketawa. Saya tak tahu kenapa dia ketawa ya. Mungkin agak canggung ya. Nah, ini pemerannya juga. Ini Bu Mar tiap hari ngadepin. Pemerannya insya Allah Bu Mar kenal. Tepat. Namanya sama dengan pemeran pertama, orangnya berbeda. Kita lihat Bapak Ibu. Ini agak cemas kayaknya dia. Jadi Bapak Ibu saya cepatkan sedikit ya. Jadi ada menanyakan keyakinan. Nah tuh sempat kayak ketawa. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Budaya positif akan tertanam jika kelima posisi kontrol itu diterapkan sesuai situasi. Sesuai situasi Bapak Ibu. Jadi anak itu berulang kenapa ya? Kita kan bisa mikir gitu loh. Anak ini kenapa ya tiap hari terlambat? Kita udah marah, sudah disampak ke laut, mungkin anaknya enggak, sudah macam-macam, kok masih terlambat gitu loh. Artinya mungkin ada yang salah posisi kita. Posisi kita yang salah gitu. Jadi kita mengatakan Cino salah tak bisa juga. Kemarin saya lakukan. Anak kenapa terlambat? Oh saya jemput kawan Pak. Oke, saya jemput. Bu Marlian saksinya. Saya jemput Bu Marlian ya. Saya jemput. Ya alhamdulillah tidak terlambat. Bahkan dia datang lebih duluan daripada yang jemput. Saya tidak tahu kenapa, padahal saya jemput aja biasa seperti itu. Jadi Bapak Ibu, budaya positif yang saat ini sedang kami lakukan di dalam Sapras itu adalah salah satunya yang di pemrograman kesiswaan. Itu tentang bagaimana membudayakan siswa ini tanpa ada guru, dengan tidak ada guru, maupun ada orang, dengan tidak ada orang, dia mampu ambil sampah pulang ke tong sampah. Dan itu seakan-akan sepele, tapi itu budaya. Sulit diterapkan kalau tidak berkesinambungan. Memang ini pendidikan yang agak sedikit lama. Sepele memang perlakuannya. Contoh tadi saya buang sampah, buang sampahnya ke tong sampah nak. Motivasinya dari luar dari kita kan, dibuang, besok dibuang di lantai seperti itu karena tidak ada dari dalam seperti itu. Makanya penerapan segitiga restitusi menjadi solusi sebagai bagaimana kita menjadi posisi kontrol manajer dengan tidak menjustifikasi. Mungkin, namun Bapak Ibu ini jangan ditelan bulat-bulat karena situasinya juga berbeda-beda Bapak Ibu. Mungkin situasi yang saya hadapi berbeda dengan yang Bapak Ibu hadapi. Otomatis inilah posisi kontrol terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan yang paling penting adalah bahwasannya anak kita berbeda dari latar belakang, berbeda dari asal, otomatis kebutuhan dan potensinya yang berbeda. Nilai justifikasi mungkin sebisa mungkin kita hindari. Karena nilai justifikasi akan memberikan dampak buruk ke yang melakukan dan yang kita ucapkan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Sudah cepat bukan gabus, seharusnya itu pantun di awal, tapi ini di akhir. Sudah semakin cepat dan semakin bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang kami sampaikan kali ini
memberikan dampak yang baik untuk sekolah, karena salah satu tugas kami adalah bagaimana memberikan yang terbaik untuk sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.